para pecinta Habib Mundhir Al-Musawa, antum semua juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Jika antum semuanya mencintai Habib Mundhir, kemudian mengikuti perjuangan beliau, mewarisi ilmunya, mewarisi adabnya, mewarisi akhlaknya, mewarisi istiqamahnya, mewarisi mujahadah dan perjuangannya, mewarisi banyaknya berzikir kepada Allah, mewarisi tekunnya beliau membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mewarisi beliau memiliki sifat sayang dan cinta kepada umat Islam, mewarisi beliau peduli kepada umat Islam, mewarisi beliau yang hidupnya selalu digunakan untuk berkhidmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka antum pun juga akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pantulan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja antum berada, sehingga antum akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah. Tidak hanya khusus Al-Habib Mundhir, tidak pula hanya khusus orang-orang yang menjadi keturunan Rasulullah, tidak pula menjadi orang-orang khusus orang-orang yang menjadi keturunan ulama, tidak khusus untuk itu semuanya, tidak pula khusus untuk laki-laki, bahkan untuk perempuan juga. Banyak orang-orang yang tadinya mereka adalah yang terusir dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah, para pemabuk, para pezina, para orang-orang yang pendosa, tapi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan kemudian menebus rasa taubatnya tadi dengan berkhidmat kepada Rasulullah, membela Rasulullah dari hatinya, berjuang, ikhlas, tunduk dan patuh, menjalankan Islam dengan baik, meninggalkan maksiat dan melaksanakan taat. Maka para pemabuk tersebut, para pezina tersebut, para pendosa tersebut dientas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita yang seperti itu. Sebagaimana Sayyidina Malik bin Dinar, beliau adalah pemabuk berat, tetapi beliau bertobat, akhirnya duduk simpuh di depan guru, dan dia gunakan dengan sebaik-baiknya sisa umurnya untuk berkhidmat kepada Rasulullah, sehingga Sayyidina Malik bin Dinar menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Begal Lukojoyo, antum pernah kenal? Satu begal perampok besar di zaman Majapahit, namanya Lukojoyo. Akhirnya dia taubat di tangannya Sunan Bonang, tunduk dan patuh dengan Sunan Bonang, belajar di hadapan Sunan Bonang, berzikir, berkhidmat. Akhirnya beliau membela Rasulullah SAW, berdakwah, naik gunung, turun gunung, menyusuri pantai dan lautan, masuk kampung, keluar kampung. Akhirnya begal Lokojoyo ini menjadi wali Allah yang bergerar dengan Sunan Kalijaga. Seorang wali Allah yang penuh dengan karamah, yang kita tahu bagaimana perjuangannya beliau. Akhirnya putra beliau pun yang mewarisi ilmunya, yang mewarisi adab dan akhlaknya, dan mewarisi perjuangan ayahnya, maka begal Lokojoyo ini telah diangkat menjadi wali Allah, dan putranya pun diangkat menjadi wali Allah, yaitu Raden Mas Said dengan gelar Sunan Muria, putra daripada Sunan Kalijaga. Demikian para jamaah yang mulia, dilahirkanlah dari Sunan Muria, terlahirkan pula dari Sunan Kalijaga para wali-wali Allah. Siapa saja yang mengikuti akhlak dan adabnya, walaupun tadinya begal, walaupun tadinya pemabuk berat, walaupun tadinya perampok, tapi karena sudah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya setinggi-tingginya dan menjadi cahaya, pantulan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.